Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Dedi Prasetyo yang akan menjadi host untuk sesi kali ini. Dan sesi kali ini kita kedatangan tamu yang saya bilang dari grup perusahaan yang sangat-sangat besar sekali di Indonesia. Dan mereka juga salah satu member terbaik dari Bursa ICDX. Hari ini kedatangan Ajaib Futures. Thank you Pak Dedi. Mas Irfan. Ya. Ya, selamat siang Pak Dedi. Thank you udah dibilang member terbaik Pak. Oh iya dong. Tersanjung sekali Pak. Jadi Mas Irfan ini lead product ya? Betul. Oke, jadi apapun terkait dengan produk yang ada di Ajaib Futures, yang lead Mas Irfan gitu ya? Iya betul. Oh, menarik dan sangat luar biasa. Thank you Pak. Thank you udah di-invite. Oke, Mas Irfan. Ya. Hari ini mungkin saya akan tanya-tanya. Kita ngobrol-ngobrol lah. Ya, ngobrol-ngobrol terkait dengan sebelumnya saya udah pernah invite dari salah satu member dari ICDX juga, itu terkait dengan PLN, penyaluran amanat luar negeri, ya kan. Nah, ini kan kalau saya lihat juga dari Ajaib Futures itu salah satu produk unggulannya kan juga produk PLN juga, betul ya? Iya betul Pak. Oke, jadi kalau kita lihat saat ini kan perkembangannya di Indonesia kan memang orang ataupun investor banyak sekali kan yang saat ini itu banyak ngomongin terkait dengan global stock kayak gitu kan, terus kemudian investment yang lain tapi kaitannya masih terkait dengan yang ada di global lah kayak gitu kan. Dan kalau dari sisi Mas Irfan dari Ajaib Futures kayak gitu ya, gimana sih ngelihat dari perkembangan untuk produk-produk PLN ini khususnya di Indonesia? Gimana Mas Irfan? Iya. Jadi saya lihat minatnya itu memang lagi naik ya untuk saham non lokal. Seperti contohnya di saham AS kita memang lihat recently itu minatnya naik sekali. Terutama di generasi yang muda ya, yang lebih melek media global, yang lebih melek teknologi. Mereka kan terekspos ke perusahaan-perusahaan luar yang inovatif, yang juga melantai di bursa saham AS gitu. Okay. Jadi di situ kelihatan banget minat terhadap saham-saham AS-nya, yang paling terutama saya lihat itu di saham teknologi ya. Jadi contoh perusahaan kayak Apple, Amazon, NVDA. Itu orang-orang udah aware banget itu perusahaan apa, biarpun mereka bukan perusahaan yang ada di Indo ya Pak. Yeah. Jadi mereka tuh penasaran gitu, misalnya tiap kali kan kalau di Apple itu ada yang namanya WWDC itu ya. Jadi setiap setahun 2 kali kalau mereka mau ngeluarin produk baru itu orang-orang tuh langsung mantengin tuh, wah ini pergerakan sahamnya kayak apa. Oke. Iya, jadi nggak makro ekonomi aja yang menggerakkan perusahaan dan sahamnya gitu, tapi innovation dari perusahaannya sendiri. Berarti dari sisi usernya itu sebenarnya lebih ke yang investor kali ya, kayak gitu ya, atau anak-anak muda yang mungkin mereka itu melihat dari sisi produknya itu yang mungkin ini di Indonesia nggak ada nih misalnya gitu, atau gimana ngelihatnya dari mereka itu? Iya betul Pak. Jadi cenderung ada tendensi untuk yang masuk ke market ini tuh yang investors, karena tadi ya mereka tuh melek teknologi dan melek media global gitu. Jadi expose gitu berita soal perusahaan ini ngelakuin ini, perusahaan ini ngelakuin ini gitu. Oke. Ya mungkin karena yang dilihat mungkin dari sisi berita, mungkin global company kayak gitu kan, terus kemudian mereka pengen mempelajari itu kayak gitu kan. Betul, dan secara kayaknya ada juga tren global di mana sekarang tuh orang kalau melakukan investasi itu tuh diversifikasinya nggak cuma di satu aset kelas gitu, nggak cuma di satu produk.
Jadi misalnya kalau ada yang sebelumnya investasinya di saham lokal gitu, nah mereka mulai mencari kayak untuk diversifikasi nih, apakah cocok gitu di saham AS. Aset kelas yang lain kayak Betul, gitu ya. betul. Biarpun sama-sama saham ya Pak, cuma kan Sama-sama beda saham. negara jadi situasinya juga lumayan berbeda. Tapi tujuannya mereka adalah untuk diversifikasi kayak itu tadi betul, ya. betul Pak. Oke. Itu yang dilihat dari Mas Irfan terkait dengan perkembangan global stock yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan kalau kita lihat kan tadi disampaikan Mas Irfan kan, perkembangannya kan cukup ini juga ya. Maksudnya kalau saya lihat juga cukup masif juga lah investor ini kan untuk mereka coba enter produk-produk ini tadi kayak gitu. Nah, kalau dari sisi investornya itu tadi untuk mengaksesnya melalui Ajaib Futures itu gampang nggak sih kayak gitu kan? Dan kira-kira gimana caranya untuk mereka itu bisa masuk ke market itu melalui Ajaib Futures gitu? Iya, thank you pertanyaannya Pak. Jadi kalau di Ajaib itu gampang banget ya sebenarnya untuk orang itu mulai melakukan investasi di saham AS tadi. Jadi tinggal download aplikasi kita, Ajaib atau Ajaib Alpha gitu ya. Terus di situ mendaftar sesuai regulasi aja. Jadi emang harus melakukan pembukaan akun. Paling butuh KTP, NPWP sama beberapa data diri. Kemudian ngelakuin deposit dan udah bisa melakukan trading tadi. Jadi ordernya itu kita melalui skema yang namanya tadi ya Pak PALN tadi, betul, penyaluran amanat luar negeri ya Pak. Jadi transaksinya dilakukan di platform kita sebagai platform Ajaib sebagai broker lokal. Kemudian itu diteruskan ke broker di AS. Dan dengan pencatatan tentunya di ICDX dan clearing di ICH gitu ya. Jadi ini sangat aman dan sangat mudah sih. Oke. Jadi onboarding proses dari sisi user ketika mereka mau enter market ini kayak gitu ya melalui Ajaib ya, berarti mereka semuanya bisa dilakukan melalui aplikasinya dari Ajaib Futures kayak gitu ya. Betul Pak, betul. Oke. Dan saat ini kalau di sisi Ajaib Futures itu kan global stoknya kan sebenarnya banyak. Nah ini lebih concern ke global stock yang ada di negara mana aja saat ini yang mungkin ada di platformnya Ajaib, Mas Irfan? Kalau saat ini adanya saham AS, ada single stocknya, ada ETF juga. Oke. Tapi konsentrasinya memang di AS karena kan secara kapitalisasi market paling besar gitu ya Pak di AS. Jadi memang kita mulainya dari situ dulu. Dan perusahaannya juga tadi well known untuk orang Indonesia. Jadi ya di situ single stock sama ETF. Oke. Ada berapa banyak Mas sekarang itu kalau di Ajaib Futures untuk sisi produknya itu sendiri? Iya, jadi untuk yang PALN itu kita mengikuti list yang ada dari regulator ya. Jadi ada lebih dari 600 itu kombinasi antara yang ada whitelistnya untuk produknya itu? Betul, ada. Jadi itu disesuaikan dengan list yang memang di-allow oleh regulator. Oleh regulator ya? Betul, itu ada sekitaran 600 itu kombinasi dari single stock dan ETF di AS. Itu semuanya bisa ditransaksikan oleh si usernya Ajaib ya? Betul Pak, bisa langsung ditransaksikan oleh pendaftar gitu, oleh nasabah. Oke. Menarik. Jadi sebenarnya kalau orang mau enter market kayak gitu ya di Ajaib ya, mereka tinggal download, terus kemudian KYC di sana, kemudian depositnya juga di sana juga kayak gitu ya. Depositnya di sana juga, betul. Baru bisa mereka melakukan transaksi ya, kayak betul. gitu. Betul. Sangat simpel berarti. Sangat simpel. Tadi penjelasan sedikit kalau single stock itu biasanya attach ke satu perusahaan. Kalau ETF itu macam-macam, tapi banyak yang jenisnya itu kombinasi dari perusahaan-perusahaan. Jadi misalnya contoh yang paling orang tahu itu biasanya SPY, SPY. Itu sebenarnya indeks S&P 500 yang dibikin menjadi satu ETF. Satu ETF di sana. Jadi orang sekali transaksi itu dapat banyak gitu sebenarnya. Jadi sudah terdiversified gitu. Menarik ya. Iya. Menarik. Iya. Kayak reksadana bukan sih kalau itu? Sebenarnya konsepnya mirip sama reksadana. Betul. Konsepnya mirip. Yang membedakan apa, Mas? Yang membedakan kalau reksadana itu
itu mungkin istilah lah ya Pak. Kalau reksadana mungkin seringnya dipakainya di Indonesia. Kalau yang ETF ini exchange traded fund itu yang dipakai biasa istilahnya di US gitu. Oh, oke. Kalau dari reksadana di Indo kan setahu saya kan kayak ada manajer investasinya kayak gitu kan. Iya. Ini juga in a way ada Pak, karena kan dia harus balance sama marketnya kan. Oh, oke. Gitu. Tapi bentuknya ETF kayak gitu ya. Bentuknya ETF. Oke, karena kalau saya lihat juga di lokal market kita untuk ETF-nya masih minim ya. Kayak gitu ya. Maksudnya minat bukan dari sisi itunya, maksudnya minat dari masyarakat apakah mereka itu belum dapat edukasi terkait dengan ETF atau belum. Nah, itu kan saya belum bisa melihat itu kayak gitu kan. Nah, sehingga dari sisi volumenya juga belum maksimal kayak gitu. Tapi kalau di luar kok ETF ini sangat-sangat populer banget kayak gitu kan. Betul Pak, itu sangat populer karena kan orang itu kalau memilih suatu perusahaan itu kan ada proses berpikirnya gitu ya, ada proses analisisnya gitu. Jadi misalnya saya maunya di Apple atau di Microsoft gitu misalnya. Itu kan dan itu kan harus keluar uang buat masing-masing gitu kan. Kalau ETF itu kan sudah kompilasi gitu ya. Jadi proses berpikirnya harusnya nggak sebanyak itu yang harus jadi faktor untuk mulai gitu. Jadi biasanya orang tuh melakukan investasi di ETF itu kalau baru mulai ya. Oh, justru baru mulai. Ada juga ya. Oke. Jadi kalau kayak di Indonesia nih comparison-nya saya melihatnya orang kebanyakan saat ini untuk investor Indonesia ya, mereka masuknya kan ke reksadana kan. Iya, gitu ya. Mirip Pak, mirip. Mirip kayak gitu kan. Karena lebih aman lah ini. Ya, untuk entry level lah ya kayak gitu ya. Betul. Baru mereka setelah itu baru masuk ke yang real sahamnya kayak gitu. Betul, karena ini hampir mirip kayak gitu berarti ya logiknya. Mirip banget, ya. betul. Iya sih. Karena mungkin banyak juga orang-orang yang nggak paham ya tentunya. Untuk mungkin user baru ini ETF apa sih kayak gitu kan? Iya, kita juga lagi coba sih, maksudnya meneruskan juga edukasi soal investasi, terutama ETF ya, mungkin karena nggak semua orang tahu gitu ETF itu apa. Ya. Betul gitu. Oke, Mas Irfan, mungkin selanjutnya terkait dengan ini Mas. Kalau saya lihat kan, Mas Irfan di Ajaib Futures ini kalau dari sisi investor nih. Saya nggak tahu datanya nih, ini sedikit tanya-tanya lah kayak gitu terkait dengan kebanyakan orang Indonesia nih kan, saya pengen saya kepo, ya, boleh, kepo user Ajaib nih kayak gitu kan. Mereka itu lebih banyak untuk transaksi di produk-produk PLN ini tadi. Itu kebanyakan di sektor apa sih Mas gitu? Oh iya, aman Pak. Ini datanya tidak data rahasia, aman. Oh nggak apa-apa berarti ya? Kebanyakan sama. Oh. Jadi sektor paling besar itu masih dominasinya teknologi yang tadi beberapa saham yang saya sebutin. Oh, yang di awal tadi ya? Iya, Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, Nvidia. Karena brand awareness-nya tinggi banget nih perusahaan-perusahaan ini. Sektor kedua itu consumer goods. Consumer goods itu contoh ada Coca-Cola, McDonald, dan lain-lain lah, Unilever, Johnson & Johnson. Itu kalau dari sisi user yang paling banyak melakukan transaksinya ya? Iya betul. Jadi sektor yang diminati orang lah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang baru-baru ini naik itu farmasi ya, sebenarnya kesehatan. Jadi kayak Pfizer kan, orang-orang baru pada tahu Pfizer itu setelah pandemi. Oke, gitu. Ya setelah saya juga lihat tuh, pada saat pandemi, wah saham-saham yang ada kaitannya dengan medicine ya kan ya gitu kan, wah pada naik tinggi ya gitu kan. Betul. Oke. Jadi kebanyakan nasabah juga melirik itu juga ya sekarang ya kayak gitu ya. Nah kalau dari sisi mungkin kan tadi sampaikan Mas Irfan. Kebanyakan orang kalau dari sisi sahamnya ngelihat dari sisi dia saham-saham teknologi, mereka punya awareness-nya ini banget kan kayak gitu kan. Dan kalau misalnya nih kita sebagai user masuk ke produk-produk itu yang misalnya lah saya tahu produk-produk Apple apa segala macem, tapi ternyata dari sisi pertumbuhan harga sahamnya apakah semuanya itu harga sahamnya naik atau cenderung turun juga gitu. Jadi kan saya percuma kan misalnya gitu. Ada user orang taunya cuma produk-produk ini, tapi dari sisi harga sebenarnya dari sisi
price-nya sebenarnya stagnan aja, ngapain dibeli kan ya gitu kan. Nah itu seperti apa? Apakah iya karena orang banyak beli di saham-saham itu kayak gitu kan, karena saham-sahamnya selalu mengalami pertumbuhan. Nah itu seperti apa Mas? Jadi ujungnya sebenarnya kalau di pasar modal itu kan supply and demand juga ya Pak. Jadi mirip sama yang di saham Indonesia. Cuman faktor yang mempengaruhinya aja sedikit beda. Jadi kalau Indonesia misalnya ada faktor makro tapi lokal gitu ya Pak. Misalnya suku bank BI turunin, nah itu ngaruh kan langsung ke market saham Indo. Nah kalau market saham AS itu selain yang tadi ya faktor dari perusahaannya sendiri, misalnya ada innovation tertentu atau perusahaan yang ngeluarin laporan keuangan tiba-tiba lagi bagus orang pada beli, atau dividen misalnya corporate action lah. Tapi di luar itu tentu ada faktor makro di US-nya sama makro globalnya gitu. Jadi contoh yang paling recent itu misalnya Trump itu ngeluarin kebijakan tarif ya, nggak lama ini. Itu awalnya tuh turun tuh langsung marketnya. Awalnya karena banyak perusahaan yang rely ke impor. Jadi ketika ada tarif dari negara-negara asing dari AS, itu cost mereka kan akan naik jadinya ya. Betul. Untuk mengimpor. Betul. Jadi artinya penghasilan perusahaan-perusahaan ini bisa turun. Jadi orang-orang nggak terlalu tinggi confidence-nya ke perusahaan-perusahaan ini, yang rely ke impor tadi ya. Ini contoh waktu itu Nvidia kalau nggak salah lumayan tuh karena mereka rely ke impor dari Taiwan apa ya. Nah, jadi policy-policy gitu yang di AS sendiri yang mempengaruhi itu. Dan waktu itu tarif tuh sebaliknya, waktu ada pengumuman tarifnya pada diturunin tuh dari negara-negara ini, malah naik. Marketnya karena tadi suddenly ada policy tarif, terus tarifnya diturunin, naik lagi gitu. Jadi mempengaruhi banget. Terus tadi yang suku bunga juga, cuma mungkin suku bunganya ya jadinya suku bunga the Fed gitu. Iya. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Ujung-ujungnya yang mempengaruhi harga itu supply sama demand, dan supply sama demand itu dipengaruhi sama banyak faktor tadi lah. Ada faktor perusahaannya sendiri, ada faktor yang makro gitu. Ya, jadi itu juga sebenarnya salah satu perbedaan karakteristik kali ya antara yang local market dengan global market kayak gitu ya. Yang membedakan antara kalau misalnya local market ya biasanya memang yang mempengaruhi itu tadi kan, ya kan pergerakan harga sahamnya ya pastinya dari sisi perusahaan sendiri dan juga dari sisi suatu negara itu sendiri misalnya gitu kan. Contoh misalnya kita di Indonesia local marketnya artinya pengaruhnya sebenarnya yang paling besar adalah dari internal kayak gitu kan. Maksudnya internal adalah dari sisi negara Indonesia sendiri kayak gitu kan. Pengaruh apa yang ada di sana kayak gitu, di sini kayak gitu kan. Tapi kalau untuk yang global market tadi itu lebih ke contoh misalnya di US tadi itu lebih ke banyak banget pengaruhnya kayak gitu ya. Betul Pak, betul. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mas Irfan. Kalau dari sisi mekanisme perdagangan nih, ya mekanisme perdagangan ini kan pastinya ada perbedaan nih, ya kan? Ketika kita melalui broker di Indonesia, ya kan, dengan skema PLN kayak gitu, dengan kalau saya langsung membuka account misalnya melalui pialang asing kayak gitu kan. Nah itu perbedaan mekanismenya seperti apa sih kayak gitu? Dan mungkin suggestion-nya lebih kalau untuk orang Indonesia lebih saya sebaiknya pakai yang skema yang ini misalnya kayak gitu. Gimana Mas Irfan? Saya sudah pasti rekomend yang PLN ya Pak, karena itu landasan hukumnya jelas gitu. Ada landasan hukumnya, kemudian semua transaksi itu tercatat di exchange, di ICDX, jadi bisa dipantau. Terus clearingnya juga itu lewat ICH. Jadi penyelesaian transaksinya itu dilakukan oleh lembaga clearing. Lembaga clearing, jadi jelas gitu. Betul. Tapi kalau langsung mungkin ke broker luar, itu kita nggak tahu juga landasan hukumnya kayak apa. Apakah ada proteksi dari hukum di negara kita, kan nggak ada gitu. Jadi saya sih sudah pasti rekomend yang PLN dalam kasus ini. Ya. Jadi kalau dengan perbedaannya adalah kalau misalnya kita pakai yang skema PLN di Indonesia, berarti kan secara onboarding untuk
pembukaan account-nya juga sangat-sangat gampang dan simpel kayak gitu. Betul, kan? ya. Kan, Betul, kayak gitu betul. kan. Karena identitasnya kan semuanya ya kayak KTP gitu kan. Iya, ya, Pak. iya. Dari sisi company juga ada di Indonesia pialangnya gitu ya, Betul, brokernya kayak gitu betul. ya. Kalau misalnya pakai pialang asing, wah, sebenarnya agak rumit kayak di Indonesia ya. Iya, dan siapa tahu ternyata itu fiktif gitu atau gimana. Oh, Jadi bahaya ya. Kalau ini sudah jelas gitu diawasi Iya, oleh regulasi. ilegal ya? Iya. Ini ada auditnya juga setiap iya. berkala gitu ya. Iya. Karena sepemahaman saya banyak yang kayak misalnya pialang-pialang asing itu kan banyak yang diblok di Indonesia ini kan gitu. Okay. Ketika mereka tidak memiliki izin itu tadi kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya orang mau buka account tapi menggunakan pialang asing, ya mereka harus ke misalnya datang ke negara yang sana atau Betul. apa. Gitu. What if udah jual sahamnya di withdraw jadi nggak bisa gitu karena kejadian tadi. Kalau ini kan sudah dilindungi semua penyelesaian transaksinya. Iya. Dari sisi legalitasnya semuanya ada lah kayak Betul, gitu ya. Protection kliennya juga terpenuhi juga kan kayak gitu. Betul. Oke. Nah mungkin selanjutnya terkait dengan ini Mas Irfan, yang mungkin bisa juga untuk wawasan juga lah untuk mungkin teman-teman ataupun masyarakat di luar sana kayak gitu yang mereka mau mencoba untuk bukan mencoba sih, kalau kita investasi nggak boleh mencoba katanya gitu. Ya gitu. Mau trading ataupun investasi di produk-produk global stock ini tadi kan kayak gitu kan. Nah apa saja sih mungkin yang perlu diperhatikan? Contoh misalnya apakah kan waktu udah pasti berbeda misalnya gitu. Ya. Nah itu terus kemudian likuiditasnya seperti apa, karakteristik pasarnya seperti apa. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Mas. Oh iya boleh banget. Jadi benar Pak tadi yang jam perdagangannya itu beda sekali ya karena kita sama AS kan beda 12 jam gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya market Indo itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kalau yang di AS itu di sananya buka jam 9.30 ya. Sampai jam 4 di kitanya berarti bukanya jam 9.30 sampai jam 4 malam gitu. 9.30 malam sampai 4 subuh. Tapi kalau di US itu ada yang istilahnya daylight saving time ya. Jadi sebelum November itu kayak sekarang itu bukanya 8.30 PM. Jadi 8.30 malam marketnya buka, tutup jam 3 subuh gitu. Oke, semacam winter summer iya, winter betul, gitu ya. Summer winter gitu. Iya, di sana masih ada daylight saving time namanya. Iya. Kalau yang itu berarti bukannya jam 8.30, satunya lagi jam 9.30 kayak gitu ya. Betul. Tergantung nanti beda ini 1 jam. summer sama winter kayak gitu ya. Iya, beda 1 jam. Nah, tapi kalau di saham AS itu dia ada 2 sesi lainnya, sebenarnya 3 sesi lainnya, tapi mungkin saya sebutin 2 dulu. Jadi tadi kan market hour-nya itu ya Pak, yang dari 8.30 waktu Indonesia bagian barat sampai jam 3. Oke. Nah itu ada yang jam pre-marketnya itu dari jam 3 sore. Oh jam 3 sore sebenarnya udah open untuk pre-marketnya? Betul. Jadi dari jam 3 sore sampai jam 8.30 itu sebenarnya perdagangannya buka juga. Dan post market itu subuh. Jadi dari jam tadi 3 WIB, 3 pagi WIB. Jam 3 pagi lah ya. Sampai jam 7 pagi WIB. Jam 7 pagi masih ada itu. Itu masih ada, itu post market. Oke. Yeah. Kalau pada saat pre sama post itu ketika kita enter market, itu ada liquidity nggak di sana? Ada, cuman tidak setinggi yang waktu market hour, Pak. Cuman kan karena ini marketnya di US yang kapitalisasinya paling gede, jadi even pre-market sama post-market pun sebenarnya lumayan liquid gitu. Oh, gitu juga ya? Betul. Oh, tapi kalau pasti likuiditas pasti yang berbeda lah ya kalau pada saat benar-benar marketnya sudah open kayak gitu ya? Betul. Oke. Jadi perbedaan likuiditasnya mungkin untuk teman-teman biar memahami juga lah ya kayak gitu ya. Jadi nanti biar nggak kaget kok ini beda saya trading gitu ya. Saham US jam 6 sore udah bisa nih. Betul. Kan. Udah ada liquidity kayak gitu kan. Betul. Ya, tapi liquidity-nya mungkin nggak sebesar kalau pada saat market open itu tadi kayak gitu ya. Exactly, Oke. Iya. Nah, selain itu ada karakteristik lain nggak sih Mas? Ada. Jadi yang paling beda lagi yang saya belum mention itu dengan yang tadi PLN ini kita tuh nasabah itu bisa transaksi fraksional. Oh, fraction, yes. Iya, jadi kalau di saham Indo itu kan sifatnya satu lot
100 lembar Betul, itu kan. 100 Jadi lembar. misal BBCA lihat harganya 8.000, artinya itu 800.000 gitu misalnya. Ya, Harus, untuk beli satu lot untuk ya, beli karena satu 100 lot. lembar ya. Iya, kalau di PALN yang sama S Hah? itu fraction. Jadi sebenarnya misalnya Apple harganya $200 gitu ya. $200 kan lebih dari 3 juta gitu. Tapi sebenarnya beli $1 pun bisa, tapi dapatnya fractionnya aja gitu. Oke. Jadi minimal transaksinya tuh sangat kecil gitu. Kalau Kalau di sama Ajaib S. sendiri minimumnya berapa? Minimumnya $1. Jadi $1. 16 ribuan lah. Oke. Jadi dengan sekitar $1 16.000 lah ya, hampir 16.000 sekian lah kayak gitu ya. Iya. Nah, itu minimumnya untuk beli Sama apapun tuh. Pak. sama apapun Sama minimumnya S ya, adalah maksudnya. $1 Sama kayak S, gitu. sama Ya? ETF tadi. Iya, Oke. Jadi itu berbentuk fraction ya kayak gitu. Betul, ya. betul. Pecahan lah artinya nanti ya kayak gitu. Iya betul, pecahan dapatnya 0,2 gitu. Nah, itu salah satu karakteristik yang membedakan lokal market dengan yang global itu tadi ya. Iya, betul. Ya, dari sisi waktu harus diperhatikan, terus kemudian dari sisi kalau transaksi harusnya lebih fleksibel ya. Volume transaksinya ya, karena bisa fraction ya kayak gitu. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin selanjutnya terkait dengan ini, Mas. Kalau saya lihat kan kalau di Indonesia ini terkait dengan capital market kita, itu kan untuk investor kalau saya lihat udah enak banget untuk dari sisi taxnya atau pajaknya. Kalau di lokal kan udah pakai final tax kayak gitu kan. Iya. Nah ini gimana nih terkait dengan pajak nih untuk kalau misalnya ada saya deh misalnya transaksi produk US share itu tadi. Gimana? Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanya juga. Oh udah banyak yang nanya. Oke, gimana? Sampai kita punya satu artikel yang ngejelasin tentang perpajakan di saham AS ini. Jadi memang kalau di saham AS itu sifatnya pajaknya belum final. Jadi belum final ya? Belum final. Oke. Ya, jadi setiap tahun waktu lapor SPT gitu ya, Pak. Itu si nasabah ini perlu mencantumkan kayak saya mendapatkan misalnya income X rupiah dari saham AS. Ya. Nah, itu dilaporkan kemudian ya udah itu dihitung barengan sama pajak penghasilan yang progresif itu. Oke. Gitu. Berarti untuk dari sisi tax atau pajaknya itu belum final. Itu belum final. Jadi betul. kita harus melaporkan terkait dengan berapa pendapatan kita ya gitu kan. Betul. Kita punya uang berapa, nah itu yang akan dilaporkan yang nantinya akan ada beban pajak di sana kayak betul, gitu. Betul. Mungkin ini sesuatu yang bisa ICDX atau regulator explore gitu. Supaya final. Iyalah kita juga pastinya kita mendorong terkait dengan final tax itu tadi lah kayak gitu lah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya terkait dengan diversifikasi portofolio lah, khususnya untuk di Ajaib. Di Ajaib kalau saya lihat kan ada beberapa produk nih, nggak hanya global stock, kan ada juga produk-produk yang lokal stock juga kayak gitu. Nah itu gimana tuh, Mas Irfan? Jadi kalau Ajaib memang itu sekarang udah jadi one stop investment app sebenarnya, karena instrumennya itu banyak sekali ya. Tadi kalau yang lokal ada saham Indo, ada reksadana, ada obligasi, kemudian yang global ada contoh saham AS, ETF. Jadi sebenarnya di Ajaib itu nasabah itu bisa langsung diversify ke aset kelas yang memang dia tuju. Dan itu dalam satu app. One stop solution. Oh iya, one stop investment app, Pak. Betul. Iya. Jadi kalau user mau udah punya yang local stock, mungkin mereka juga bisa ke yang global stock atau produk-produk yang lain. Betul, ya, misalnya gitu. Udah punya saham Indo, terus lihat kayaknya porto saya terlalu concentrated nih di Indonesia. Katanya nggak boleh Mas kayak gitu. Iya Pak, karena kan pasti diversifikasi pasti lebih aman lah ya ujungnya. Iya gitu. Menarik. Jadi kalau untuk yang mau banyak produk, diversifikasinya mudah, berarti pakainya Ajaib kayak gitu. Yes. Wah, jadi promo nih. Makasih dipancing, Pak. Iya. Nah, mungkin terkait kedepannya nih. Kedepannya Ajaib untuk perluasan layanan lah. Ini kan nggak cuman sekarang udah ada global stock, kemudian udah ada yang saham lokal kayak gitu kan.
Kira-kira mau apa lagi yang mau dieksplor nih untuk investment produknya di Ajaib? Kalau yang relate sama derivatif gitu, ada lah ya beberapa kayak options misalnya, US options. Menarik. Terus indeks juga. Indeks saham nih ya? Ya betul Pak. Oke. Ya sebenarnya masih ada lah beberapa yang saat ini ada di pipeline kita. Cuman tentunya jangan dibocorin. Oh nggak boleh dibocorin? Wah saya udah nanya duluan nih. Tapi kalau yang tadi, yang tadi kita punya plan punya plan lah untuk, ya. Maksudnya untuk melayani masyarakat terkait investment produknya kayak gitu. Betul. Jadi Ajaib udah punya banyak pipeline di sana sebenarnya ya kayak gitu. Betul ya? Pak, ya karena tadi fungsi utamanya itu untuk nasabah bisa diversifikasi. Ya. Oke. Menarik. Terakhir Mas Irfan. Iya. Ya kan. Sebenarnya saya masih mau ngobrol banyak pertanyaan terkait dengan Ajaib. Karena kalau saya ngomongin Ajaib nih selalu penasaran. Thank you Pak. Penasaran dan kepo kayak gitu kan gitu. Mungkin terakhir terkait dengan bisa diberikan mungkin tips atau ya tips lah untuk teman-teman ataupun masyarakat yang mereka itu mau investasi kayak gitu kan di produk-produk global stock, tapi mungkin mereka masih ragu atau misalnya mereka masih belum paham kayak gitu kan. Dan apa aja sih mungkin tips-tipsnya untuk teman-teman yang mereka mau masuk ke global stock ini, Mas? Iya. Jadi tadi mungkin jadi sempat mention kayak tidak boleh mencoba di investasi gitu ya. Sebenarnya kalau nilainya kecil menurut saya boleh gitu. Oh boleh ya? Iya karena kan tadi ini mulainya bisa dari $1. $1 itu kan 16.000 ya. Berarti open account terus kemudian depositnya $1 itu boleh ya? $1 bisa. Oh, jadi mencoba tuh sebenarnya bisa. Okay. Asal nilainya ya nilai yang pede aja gitu. Oke. Iya. Kalau misalnya rugi, nilainya segitu ya gitu ya. Iya. Uang jajan kita gitu ya. Iya lah Pak, kopi aja lebih mahal. Jadi tadi mencoba sebenarnya boleh asal nilainya nilai yang comfortable gitu. Kemudian jadi ya tentunya saham AS ini fungsinya itu tadi diversifikasi apa. Jadi ini bukan pengganti dari yang saham lokal gitu. Jadi kembali lagi ke preference masing-masing. Dan tentunya edukasi diri ya terus karena ujungnya itu investasi sendiri, uang sendiri. Betul. Jadi memang harus well educated gitu. Jika sudah mulai masuk misalnya dengan amount yang lebih beresiko gitu ya Pak. Iya. Gitu sih. Ya, jadi dengan adanya global stock itu bukan berarti menggantikan investment yang sudah ada sebelumnya ya gitu kan. Bukan ini hanya tambahan opsi lah Pak. Betul. Yeah. Jadi justru seharusnya kalau yang di sini ternyata marketnya lagi bagus ke sini. Betul. Iya bisa pindah-pindah Pak jadinya. Oke, menarik. Thank you Mas Irfan. Thank you banget hari ini sudah mau datang di podcastnya ICDX. Saya masih pengen ngobrol banyak, nanti mungkin lain waktu saya pengen invite lagi, nggak apa-apa ya? Thank you Pak, thank you, senang di invite. Iya, karena itu tadi banyak sekali insight mungkin untuk teman-teman di luar sana, ya kan, untuk masyarakat, karena balik lagi di Indonesia financial literasinya juga masih sangat-sangat rendah kan, kayak gitu kan, sehingga butuh yang namanya literasi edukasi itu tadi. Dan tentunya kebanyakan kan yang melakukan literasi dan edukasi itu kan biasanya memang dari teman-teman yang ada di financial industry ya, contoh misalnya kayak dari Ajaib Futures kayak gini kan. Nah, ini kan memang kita sangat-sangat support banget lah kayak gitu. Tapi sekali lagi thank you Mas Irfan. Saya yang thank you udah di-invite Pak. Yes. Thank you. Oke. Semoga terus menjadi member terbaik Pak. Sure. Terima kasih. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Hari ini saya udah banyak sekali ngobrol dengan Mas Irfan. Dan mungkin di next ataupun lain kesempatan saya akan bisa invite lagi mungkin dari narasumber yang lain juga yang mungkin bisa memberikan banyak edukasi terkait dengan financial industry ya gitu ya. Dan terus pantengin dari podcastnya ICDX. See you.